Sekarang saatnya gue ngajak anak-anak 90-an untuk nostalgia karena gue mau ngebahas TV swasta pertama di Indonesia, RCTI. Hai Brur and Sis, kaula muda di masanya serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan rentang waktu luas. RCTI pertama kali hadir di tahun 1988 melalui siaran percobaan. Buat gue, kehadirannya cukup ngagetin sekaligus ngeselin. Kenapa ngagetin? Karena ini pertama kalinya tiba-tiba gue ngelihat video-video klip musik metal yang pada saat itu lagi ngetop-ngetopnya tiba-tiba muncul di perangkat TV rumah gue. Kenapa ngeselin? Karena kalau lu mau menangkap siaran dengan benar, maka lu harus pakai decoder. Tanpa decoder, maka penampakannya kira-kira akan seperti ini. Akhirnya setelah 1 tahun cuma bisa menangkap siaran gue yang ngebor, pada tanggal 24 Agustus 1990, RCTI pun melepas dekodernya sehingga menjadi TV lokal di wilayah sekitar Jakarta. Lalu 3 tahun kemudian pada tanggal yang sama di tahun 1993, RCTI pun mulai bersiaran nasional. Masyarakat Namdolawas pun jadi bisa menyaksikan stasiun ID-nya RCTI yang rupanya digarap lebih serius ketimbang stasiun TV seniornya. Stasiun ID adalah video yang biasa menjadi identitas suatu stasiun televisi. Nah, ini videonya. Nah, sekarang kita bahas program-program RCTI yang paling memorable di era 90-an. Acara berita, setelah sempat hanya merilai berita dari TVRI, akhirnya RCTI pun mempunyai program berita sendiri. Ada nuansa pagi, buletin siang, buletin malam, sekilas info hingga seputar Indonesia. Inilah beberapa anchor legend di RCTI. Kami akan menyampaikan ke hadapan Anda berupa aneka informasi dan laporan. RCTI merupakan TV stasiun swasta. Sebagai TV komersial, RCTI tentu lebih banyak mengusung program-program hiburan yang mampu menarik banyak audiens agar bisa melahap sebanyak-banyaknya kue iklan. Nah, ini dia program-programnya. Serial Mandarin, dari sekian judul yang paling legend adalah Kembalinya Pendekar Raja Wali atau Return of the Condor Heroes, atau kita kenal juga dengan nama film Yoko. Sosok Yoko diperankan oleh aktor legend Andy Lau. Tapi gue sih yakin para cowok pasti lebih ngefans sama pemeran Bibilung. Terutama karena mereka teringat adegan kemalangan saat Bibilung kaku ditotok oleh pendekar Butong. Ngaku aja lo, masih inget kan? Serial telenovela. Nah, untuk urusan telenovela, ya menurut gue sih SCTV jelas lebih menonjol ketimbang RCTI. Tapi RCTI juga sempat punya telenovela yang jagoan, yaitu Betty La Fea. Untuk serial anak-anak, RCTI punya Doraemon, Candy, Satria Baja Hitam, Senseiya, Power Rangers, hingga Panji Manusia Milenium. Yang mana nih kira-kira favorit lo di waktu itu? Kalau gue sih yang paling sakti di antara semuanya lah, yaitu Doraemon. Untuk acara musik banyak banget, tapi menurut gue yang paling legend adalah Rocket
Rocket ini adalah acara musik yang dipandu oleh Jeffrey Wawuruntu dan Gladys Wandi. Waktu itu program ini wajib banget untuk gue tonton, sehingga sering bikin gue kabur ninggalin acara upacara penurunan bendera di Sabtu sore. Untuk acara kuis ada apa ini apa itu yang sebelumnya dibawakan Elmo kemudian digantikan oleh Jeffrey Wawuruntu dalam versi yang lebih kebapaan. Alek Baldwin. Bandung kali Alek Baldwin. Pemirsa, pertanyaan di tangan saya sudah habis. Dengan demikian Lalu ada juga kata berkait yang dibawakan oleh Nico Siahaan. Kita lihat ke layar monitor dan ada kata sidang, ada kata MPN. Ada juga jari-jari yang dibawakan oleh Pepeng dan sebagainya. Apa nama maskot PON yang dipakai untuk PON tahun depan? Badak. Ya, selamat kalau badak salah. Iya. Untuk komedi lokal ada banyak nih. Yang pertama ada Leno Robi. Ya, ini adalah program komedi tanpa komedian. Apa abang ya? Kemudian ada Gara-Gara. Nah, ini adalah sitkom kisah pasangan suami istri yang diperankan oleh Lydia Kandau dan Jimmy Gideon. Sion sih nggak jadi masalah. Tapi kalau tamu dari luar kota kan suka-sukanya datang nggak ngasih tahu dulu. Sinetron, ada drama masyarakat Betawi dan urban yang bertabur legend, yaitu Sidul Anak Sekolahan. mau kasih tahu orang kampung lu ya. Orang kampung, anak gua lu dari sarjana. Orang kampung, Sidul udah jadi tukang insinyur, kasih tahu. Nah, sekarang kita beralih ke serial action. Kali ini gue mau kasih kisi-kisi dan lu coba ikutan tebak judulnya. Kita mulai. Gue kasih kisi-kisi, lu coba tebak. Cowok ini gak jago berantem, tapi otaknya encer. Untuk ngadepin penjahat, dia cuma manfaatin pisau serbaguna, pengetahuan, dan benda di sekitarnya. MacGyver. Cowok ini punya mobil keren yang punya artificial intelligence. Bisa diajak ngobrol, bercanda, dan punya inisiatif sendiri buat ngadepin penjahat. Knight Rider. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Lagi. Ini cerita tentang pilot jagoan yang punya helikopter dengan kemampuan layaknya pesawat jet tempur Airwolf. Wah, kayaknya tebakannya masih terlalu gampang. Oke, sekarang kita beralih ke serial bule yang bukan action. Masih sama, gue kasih kisi-kisi, lu coba tebak judulnya. Serial ini banyak bercerita tentang aksi penyelamatan. Di sana ada sempak, bikini, sehingga banyak aurat-aurat yang bertabur di sekitar pantai. Justru paling gampang ketebak ya. Oke, Baywatch. Serial ini berkisah tentang kelompok cowok cewek SMA yang kece-kece dan tinggal di kawasan elit. Nah, ciri khasnya nih, yang cowok tuh pada miara cambang sedikit yang ujungnya dibikin kotak. Nah, terus di sana ada Mas Brandon yang jadi tokoh sentral. Dia itu biarpun tajir tapi masih mau kerja sebagai pelayan restoran cepat saji. Beverly Hills. Pastinya masih banyak judul-judul program RCTI Lawas yang belum sempet gue colek. Tapi yang penting gue udah nemenin lu untuk nostalgia.